Aksi nyata perencanaan pembelajaran SD paket A, merumuskan pemahaman bermakna disusun oleh Eka Aryani SPDGR, instansi SD Negeri 168 Palembang. Apa maksud pemahaman bermakna? Pemahaman bermakna adalah informasi yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Di dalam modul ajar kurikulum Merdeka terdapat kolom pemahaman bermakna. Maksud dari kalimat ini adalah ketika guru menentukan suatu tema atau materi pembelajaran, apa kaitannya manfaatnya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga materi yang dipelajari disadari oleh siswa sebagai hal yang berguna. Pemahaman bermakna dekat kaitannya dengan contextual learning, yakni prinsip dari pembelajaran ini adalah mendorong siswa untuk menghubungkan materi dengan penerapan kehidupan sehari-hari. Memilih tujuan pembelajaran dari alur pembelajaran yang sudah dirancang. Pertama, apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dengan kondisi lingkungan sekitar? Kedua, apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar peserta didik? Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran atau CIP. Melakukan asesmen untuk mengetahui posisi peserta didik di awal siklus pembelajaran. Pertama, merumuskan kriteria penilaian yang tepat. Kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang asesmen atau pengukuran ketercapaian kompetensi. Salah satu langkah awal yang penting untuk dilakukan yaitu melakukan penggunaan asesmen awal pembelajaran, yaitu serangkaian instrumen komprehensif yang dirancang untuk membantu guru dalam membuat profil belajar siswa dengan akurat. Dengan begitu, guru bisa menetapkan tindak lanjut yang tepat dan sesuai dengan profil yang dimiliki oleh siswa. Menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan. Pertama, memilih pendekatan yang berorientasi pada kompetensi tujuan. Kedua, memberikan stimulus agar peserta didik aktif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, memilih metode pembelajaran dan konsep pedagogik yang akan digunakan. Penggunaan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar dapat ditentukan oleh guru. Namun, perlu diketahui bahwa salah satu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran adalah memudahkan guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu artinya, jika tidak menggunakan strategi pembelajaran, ada kemungkinan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sulit untuk dicapai. Selain itu, tanpa penggunaan strategi pembelajaran dapat membuat siswa kesulitan dalam memahami pelajaran. Hal ini tentu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Tak hanya itu saja, tanpa penggunaan strategi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar di kelas akan terasa monoton, sehingga siswa merasa lebih cepat bosan dan tidak termotivasi. Lagi-lagi, hal ini dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penting sekali menggunakan strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, perhatikan pula jenis strategi yang digunakan dengan tujuan, waktu, dan kondisi siswa di kelas. Memilih dan menetapkan bahan ajar serta aktivitas pembelajaran. Pertama, berdiskusi dengan peserta didik terkait ide pokok materi dan hubungannya dengan situasi nyata. Kedua, berdiskusi dengan guru dalam level yang sama terkait kompetensi apa yang perlu diasah agar tujuan pembelajaran tercapai. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan. Sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik. Pertama, apa saja target yang ingin dicapai? Kedua, bagaimana membuat peserta didik memahami target-target yang ingin dicapai? Target adalah bagian dari rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu.
Target memiliki hubungan erat dengan kehidupan seseorang sehari-hari, karena setiap orang pasti memiliki target yang ingin dicapai untuk memenuhi tujuannya selama orang tersebut masih hidup. Dalam target, setiap individu akan memiliki motivasi untuk selalu belajar dan meningkatkan kualitas hidupnya sesuai proses yang berjalan. Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitoring kemajuan belajar selama proses pembelajaran. Pertama, guru memberikan umpan balik kepada siswa secara intensif. Kedua, melatih keterampilan refleksi peserta didik sehingga mereka memahami apa yang sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Pembelajaran yang dimaksud meliputi aktivitas merumuskan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan cara mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sementara asesmen adalah aktivitas selama proses pembelajaran untuk mencari bukti ketercapaian tujuan pembelajaran. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu siklus, di mana asesmen memberikan informasi tentang pembelajaran yang perlu dirancang, kemudian asesmen digunakan untuk mengecek efektivitas pembelajaran yang berlangsung. Oleh karena itu, asesmen yang diutamakan adalah asesmen formatif yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Refleksi untuk menentukan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil capaian kompetensi. Guru melakukan kegiatan evaluasi melalui wawancara, umpan balik dari siswa atau rekan kerja, atau memberikan kuesioner. Melalui kegiatan refleksi pembelajaran, diperolehlah informasi positif dan negatif mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, serta bagaimana guru bisa meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Hasil refleksi pembelajaran juga bisa dijadikan sebagai bahan observasi untuk mengetahui sampai mana pencapaian kegiatan pembelajaran dan bisa memberikan kepuasan bagi siswa. Refleksi pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa sehingga guru dan siswa juga bisa merasakan manfaat aktivitas ini. Bagi guru, refleksi pembelajaran berguna untuk meninjau sebuah kelompok atau kelas untuk menggambarkan situasi atau kondisi dari sebuah kelas, serta guru bisa mengetahui potensi setiap individu dan siswa-siswi di kelas tersebut. Dengan begitu, guru dapat meningkatkan kegiatan evaluasi berlanjut dan berjenjang. Sedangkan manfaat refleksi pembelajaran bagi siswa yaitu untuk menyalurkan ungkapan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah sudah baik atau masih kurang? Hal ini dapat melatih kepercayaan diri siswa untuk mengungkapkan pendapat, serta memperbaiki kegiatan belajar sesuai dengan minat dan metode yang mereka inginkan. Berikut adalah contoh pembelajaran bermakna di kelas 6 SD Negeri 168 Palembang. Refleksi diri sendiri. Pertama, perubahan sikap yang saya alami setelah melakukan aksi nyata ini adalah perubahan pada pola pikir saya dalam mengajar, bahwa pembelajaran bermakna perlu diterapkan pada pembelajaran di kelas. Kedua, saya lebih memahami tentang pembelajaran bermakna dan perencanaan pembelajaran yang baik.